Saya, Pak. Ya, Jadi tegangan listrik adalah perbedaan jumlah muatan yang terdapat pada dua titik yang berbeda dalam suatu rangkaian listrik. betul. Itu artinya tegangan listrik ya. Jadi beda potensial antara dua titik rangkaian listrik ya. Jadi pokoknya dua titik itu referensinya yang memberi tekanan ke arus listrik ya untuk mengalir. Ya, memberi tekanan elektron maksudnya. Ya itu definisi dari tegangan listrik. Kalau arus listrik kan tadi sudah terjawab ya. Nah, sekarang hambatan. Apa itu hambatan? Resistansi. Hai Vanessa, bisa menjawab sekalian? Boleh, Pak. Jadi Ya, hambatan listrik itu adalah perbedaan tegangan listrik pada sebuah komponen listrik terhadap arus listrik yang melintas melaluinya, Pak. ya boleh dikatakan begitu ya. Jadi hambatan itu sifatnya menghambat arus listrik ya. Jadi laju elektron dalam suatu rangkaian tertutup itu kan mengalir. Nah, terus kemudian diberikan hambatan akhirnya arus listrik yang mengalir itu lebih kecil ya dengan adanya hambatan itu. Oke itu ya. Itu review pertemuan 2 minggu yang lalu. Usahakan setiap pertemuan itu selalu mencatat ya. Kalau nggak mencatat ya boleh melihat hasil rekaman pertemuan ini gitu dan pertemuan selanjutnya ya. Oke ini materi pada hari ini ya. Jadi tentang pengukuran listrik dan instrumen alat ukur listrik. Ya ini materinya standar satuan internasional, standar dalam elektronika, pengenalan multimeter. Ada yang sudah familiar dengan multimeter? Kalau di lapangan itu namanya avometer ya. Ada yang sudah tahu bentuknya ini? Kalau belum tahu nanti akan kita bahas sedikit ya. Terus kemudian pengukuran hambatan ya, pengukuran tegangan DC, pengukuran arus DC. Nah ini nanti definisinya kan kalian sudah menjawab ya beberapa orang tadi. Terus kemudian pengukuran tegangan AC ya, bagaimana cara mengecek kapasitor elektrolit bahwa itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Terus ini sebenarnya ada materi lagi, namanya itu pengecekan dioda ya. Dioda itu komponen aktif. Cuman karena komponen aktif belum dibahas ya, kemarin kan hanya bahas tentang komponen pasif. Jadi nanti ini dimasukkan ke materi komponen aktif gitu. Terus kemudian pengertian frekuensi ya, macam-macam sinyal, dan terakhir pengenalan osiloskop. Jadi osiloskop itu alat untuk mengukur sinyal. Nah karena ini pelaksanaannya kuliah daring, jadi saya nggak bisa mencontohkan ya perangkatnya. Ini bentuknya seperti apa gitu. Kalau yang sebelumnya yang angkatan 2019 itu saya contohkan dan alhamdulillah mereka itu sebagian besar paham ya bagaimana cara mengukur frekuensi menggunakan osiloskop ini. Nah kita punya perangkat nih di sistem. Nanti kalau kuliahnya sudah offline, nah mungkin nanti bisa pinjem ya untuk belajar. Nanti dipakai barengan aja nanti. Dengan catatan harus ada pendampingnya ya. Pendampingnya nanti boleh menghubungi kakak tingkat yang angkatan 2019 ya. Kalau yang 2020 itu ya masih belum tahu bentuk fisiknya juga karena kuliahnya online ya waktu itu. Oke, jadi kan materi hari ini kan tentang pengukuran ya. Jadi ini pertanyaan yang paling utama yang harus kalian jawab. Jadi pengukuran itu apa? Ini pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Langsung googling semua. Oke, Jadi Edwin, silakan Edwin. pengukuran itu penentuan suatu besaran atau suatu satuan, Bapak. Oke, tapi kurang tepat. Oh ya, Kurang tepat. Sudah benar tapi kurang tepat gitu. Ada satu variabel yang belum disebut. dimensi, Pak.
bukan. kapasitas. Oh, Ya, bukan. ya. Enggak, maksudnya tadi kan kamu menyebutkan membandingkan kan, itu sudah benar. Cuman ada satu yang belum ada di situ. Jadi sebenarnya ada 2 kata kunci ya. Nah, kata kuncinya itu apa, nanti saya berikan definisinya. Cuman sebelumnya silakan berpendapat dulu ya, apa yang dimaksud dengan pengukuran. Wih, kalau internetnya kencang bisa langsung Google ini. Delia, silakan Delia. Izin berpendapat, Pak. Ya, Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan dengan pengukuran dan satuan yang telah ditetapkan. tepat sekali. Kamu bisa dapat jawaban itu dari mana? Dulu pas SMP, ingat. Oh, pas SMP ya. Ya sebenarnya memang materi pada hari ini itu sudah dipelajari ya sebagian besar, entah itu di SMP ataupun sampai jenjang SMA. Oke, jadi ini jawabannya ya. Ini kalau yang tertera di sini adalah jawaban versi saya ya. Jadi pengukuran itu suatu aktivitas ya untuk membandingkan suatu besaran tertentu ya dengan besaran lain yang sejenis yang terstandar. Jadi kata kuncinya 2 ini, membandingkan dan terstandar ini ya. Oke, ini sebagai gambaran ya, kan saya berikan video. Jadi video ini sebenarnya saya temukan random ya di media sosial. Saya lupa waktu itu saya dapatkan di mana. Yang jelas saya lihat, oh ini bagus ini buat contoh gitu ya sudah. Tolong dilihat saja ya. Ini contoh pengukuran yang tidak terstandar ya. Jadi ceritanya nih orang tuh mengukur berapa nih panjang dari sebuah televisi ya. Nah, dia pakai standar sendiri. Nah, standarnya pakai 2 tangan ini gitu kan. Nah, seperti itu. Kayak nggak standarnya di mana? Tidak ada satuan khususnya, Pak. Nah, betul. Harusnya pakai apa untuk mengukur panjang? Pakai meteran, Pak. Ya, betul ya. Pakai penggaris 1 meteran ya atau alat ukur panjang ya. Oke, ini nampaknya sudah dipelajari ya di SMP atau SMA dulu. Dan dipelajari juga di mata kuliah fisika dasar ya. Ini yang dimaksud dengan standar tadi ya. Jadi kalau mengukur kan tadi parameternya, ini variabelnya kan membandingkan ya, membandingkan dan terstandar dengan sesuatu yang terstandar. Nah, ini saya coba bahas sekilas ya. Jadi besaran itu terbagi menjadi 2 ya, besaran pokok dan besaran turunan. Ya, kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu ya oleh para fisikawan yang terdahulu. Ini diperoleh melalui kesepakatan ya. Jadi zaman dulu itu para cendekiawan bidang fisika berkumpul dalam suatu forum yang menyepakati ya ini besaran pokok ya. Jadi ada 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, terus kemudian arus listrik ya, temperatur, dan terakhir intensitas cahaya, yaitu besaran pokok. Jadi sudah ditentukan terlebih dahulu gitu. Nah, 1 meter itu apa? Misalnya ya ini ya, saya ambil contoh nih panjang. Panjang kan meter gitu kan, namanya meter simbolnya M. Jadi diambil dari ini panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya pada ruang vakum dalam selang waktu sekian. Itu baru 1 meter gitu. Kalau nanti ditanya kalau massa apa nih turunannya gitu. Maksudnya ini didapatkan dari apa gitu dulunya, ya pasti ada ceritanya ya nanti ya. Itu. Nah, nanti ada yang namanya kalau tinggi itu FT ya, feet. Jadi kalau feet satuan apa namanya? Ya, 1 feet. Nah, itu untuk mengukur ketinggian tapi yang tidak
yang tidak menyentuh tanah gitu. Jadi ngawang di bumi gitu ya, terhadap bumi ini referensinya. 1 feet itu sekian meter gitu. Nah, ini termasuk standar juga yang sudah ditentukan ya dan diikuti di seluruh dunia gitu. Nah, terus kemudian besaran turunan ya. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Luas, volume ini didapatkan dari panjang ya. Seperti itu. Oke ya, ini sifatnya review ya. Nanti lebih jelasnya silakan baca-baca kembali saja atau ditanyakan ke dosen fisika dasar ya Pak Fauzi gitu. Yang ngajar mata kuliah FISDAS kan Pak Fauzi ya. Nah, cuman yang kita bahas ya di mata kuliah ini itu tentang besaran dan satuan listrik ya. Kalau ini kan bisa macam-macam ini ya kan. Ini kan sangat banyak ya nanti turunannya. Cuman yang dibahas di mata kuliah ini kita batasi ini. Arus listrik, ya, tegangan, resistansi, induktansi, kapasitansi, muatan listrik. Ini satuannya. Kalau arus listrik, satuannya ampere, ya, tegangan, volt, resistansi, ohm. Nah, seperti ini. Kalau konduktansi, seperti ini ya, mu namanya. Jadi kebalikan 1/R. Terus induktansi, Henry, kapasitansi, farad, muatan listrik, coulomb. Nah, terus kemudian standar sistem satuan ya, jadi terbagi menjadi 2 jenis, itu desimal dan logaritma. Nah, desimal ini pengali ya sebenarnya ya. Mili, kilo, mega, tera, piko, nah itu skala desimal. Ada juga yang namanya skala logaritma. Nah, kalau di bidang telekomunikasi kalian akan sering menjumpai satuan ini nantinya ya, desibel, milimeter, watt. Kalau di elektronika itu ada satuan dB ya. dB itu desibel. Jadi misalnya berapa penguatan dari sebuah op-amp gitu ya. Rumusnya itu 20 kali log VO per Vin. Nah, kalau sudah log ini pasti standarnya pasti satuannya dB ya, desibel. Sekian desibel. Nanti dipelajari di mata kuliah rangkaian listrik ya. Oke, terus kemudian ini faktor pengali ya. Ini diusahakan hafal dan tahu betul ya. Mulai dari unit yang paling kecil, ini sebenarnya ada yang lebih kecil lagi ya, femto namanya. 10 pangkat min 15. Nanti di bawahnya ada lagi 10 pangkat min 18. Cuman untuk mata kuliah elektronika dasar sebenarnya cukup sampai ini saja. Piko, nano, mikro, mili, ya, senti, kemudian kilo, mega. Nah, kalau di mata kuliah yang lain barangkali bisa sampai giga ya. Gigahertz, terahertz gitu. Nah, piko itu 10 pangkat min 12 ya. Nano 10 pangkat min 9, mikro 10 pangkat min 6. Nah, bedanya mili sama mega itu sebenarnya sama-sama M ya belakangnya. Yang membedakan itu ini, namanya, hurufnya ya. Kalau mega itu huruf M tapi kapital besar, huruf kapital ya, M. Kalau mili M juga, cuman kecil M-nya, seperti itu. Jadi kalau kalian nanti menemukan suatu angka ya yang banyak komanya, misalnya 0, ini misalnya 0,01 ampere. Nah, ini kan angkanya nggak enak. Nah, naikkan aja ke atasnya 10 miliampere. Itu ya. Betul? 10 atau 100? Kok diam? Mili kan 10 pangkat min 3 ya. Halo?
100 Pak. 100, betul ya. Ini sengaja saya salahin supaya kalian agak kritis dikit ya. Jadi nggak diam dengerin aja gitu. Oke, ini udah paham ya kalau ini ya. Nah, nanti saat UTS jawabannya mirip-mirip ya. Jadi kalian harus bisa membedakan angka di belakang koma gitu. Kalau misalnya nggak ada jawaban yang ini, berarti pilih jawaban yang ini gitu ya. Oke, ini tugas ya setelah kalian memahami dengan baik apa itu standar ya. Nah, ini tugas ya. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugas pertama. Ada yang namanya Budi di sini? Budi Danovi nggak ada ya. Jadi namanya random. Jadi kalau misalnya ada nama yang mirip, ya mohon maaf ya. Oke, contoh berat ini tugas ya. Tugas berat badan Budi adalah sama dengan 10 buah pepaya dan berat badan Novi adalah sama dengan 100 buah mangga. Nah, pertanyaannya, apakah pengukuran tersebut standar? Nah, terus kemudian berikan alasannya. Nah, terus pertanyaan kedua, tinggi Budi adalah 160 kg. Nah, apakah pengukuran tersebut sesuai dengan standar sejenis dengan parameter yang diukur? Kemudian berikan alasannya. Oke, jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya, tentang pengukuran listrik. Jadi bagaimana mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini menggunakan alat ukur ya. Kalau ampermeter itu alat untuk mengukur arus listrik. Ya, voltmeter untuk mengukur tegangan, ohmmeter untuk mengukur apa? Hambatan. Betul ya, resistansi. Nah, kalau zaman dulu ya, itu masing-masing parameter diukur oleh instrumen yang terpisah ya. Nah, seiring berjalannya waktu, maka teknologi kan berkembang ya. Jadi instrumen alat ukur pun juga berkembang gitu. Ini namanya multimeter. Jadi multimeter itu sebenarnya 3 in 1. Mengukur arus DC ya, mengukur arus DC, kemudian tegangan DC, AC juga. Nah, tegangan DC, tegangan AC, dan juga hambatan. Jadi 3 in 1 ini jadi satu, namanya itu multimeter. Nah, ada 2 jenis multimeter ya, analog dan digital. Jadi bedanya apa analog sama digital itu? Penghasil Pak. Ya bukan, secara fisiknya. Jarum. Betul, skala Displaynya, penunjukan ya, displaynya. Jadi kalau analog itu nilainya ditunjukkan oleh jarum ya, seperti ini. Kalau yang digital itu ditunjukkan oleh LCD, seperti itu. Jadi ini sama-sama bisa mengukur 3 parameter ini, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Cuman yang membedakan adalah displaynya. Seperti itu. Nah, kita punya aja. Nah, setelah ini nanti akan kita pelajari ya bagaimana cara mengoperasikan alat ukur multimeter ini. Nah, kalau digital sebenarnya kan mudah ya, karena ya hambatan atau arus. Nah, tinggal puter aja ini.
apa namanya, selektornya. Kemudian ini namanya probe ya. Probe-nya ini kita tancepin, bukan ditancapin sih, apa namanya, ditempel ke sesuatu yang akan kita ukur. Nah, langsung muncul di sini nilainya. Nah, gitu. Nah, kalau yang jarum ini perlu pengetahuan ya. Karena kan ini ada banyak nih. Nah, bagian mana yang dibaca gitu. Kalau jarumnya misalnya belok ke sini gitu. Oke, itu ya. Ini kalau bagian atas, ini bagian atas yang ini, ya, bagian atas yang ini di zoom, nah, tampilannya seperti ini ya. Namanya skala penunjukan. Ini ya, Mas, skala penunjukan diputer-puter deh. Ini namanya potensio yang untuk mengkalibrasi, namanya itu zero adjustment. Untuk pengukuran voltmeter, ampermeter ini harus diputar-putar gitu ya. Nah, fungsinya apa nanti akan saya berikan penjelasan ya. Jadi di slide ini hanya sebatas menunjukkan bagian-bagian dari multimeter analog. Dan ini kalibrasi zero ohm. Oh, kebalik ya. Kebalik. Saya nggak lihat panahnya, ternyata ada panah merah di sini. Ini untuk kalibrasi yang ohm. Kalau ini untuk kalibrasi voltmeter sama ampermeter nih yang tengah. Ini bisa diputar juga. Tapi jangan terlalu sering diputar ya, karena bisa jebol ini. Yang sering diputar itu harusnya yang ini. Oke, kalau ini yang bagian bawah ya, nih bagian bawah dari multimeter jenis analog. Nah, dari bagian sini. Nih, kalau digedein itu seperti ini. Ya, jadi bagian ini untuk skala tegangan DC ya. Ini DC V kan simbolnya DC kan seperti ya, terus kemudian ini untuk AC. Ini yang merah-merah ini sampai sini. Ya, ini untuk tegangan AC, terus bagian kanan bawah ini hambatan ya, kali 1 kali 10 kali 1 kilo ohm ya, atau 1000 kali 100.000 kilo ohm. Nah, terus yang ini DC ampere ya. Jadi kalau mau mengukur arus DC itu nanti diarahkan ke sini selektornya. Ini probe. Jadi kalau probe merah itu positif ya, ini positif. Yang ini positif, yang hitam ini negatif. Seperti itu. Jelas sampai sini? Ini bisa diputer-puter ya yang ini. Tinggal dipegang ini, bagian sini sama sini nanti dipegang, kemudian bisa diputer. Diputer ke sana kemari gitu ya. Dan kalau nggak digunakan, ini harusnya diputer ke sini ya, diarahkan ke sini, ke off. Oke. Nah, sebelum menggunakan alat ukur ya, apapun alat ukurnya, itu perlu kalibrasi. Terutama yang analog sih. Kalau yang analog itu perlu kalibrasi ya. Kalau yang digital ini auto calibration. Jadi nggak perlu proses kalibrasi karena secara otomatis terkalibrasi ya. Karena ada pemrograman di dalam alat ukur ini untuk memproses kalibrasi otomatis. Nah, kalau analog ini harus dikalibrasi secara manual. Jadi kalibrasi itu apa? Ini ada banyak definisi ya sebenarnya. Definisi pertama, proses verifikasi bahwa alat ukur sesuai dengan rancangannya. Terus kemudian proses menyesuaikan keluaran dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Nah, dari banyak definisi ini, sederhananya ini ukuran dan peningkatan ketelitian. Karena alat ukur itu juga perlu supervisi manusia ya pada dasarnya. Jadi kalau nggak dikalibrasi ya pastinya meleset hasilnya. Nah, kalibrasi di multimeter analog itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Nah, ini kalibrasinya. Jadi dalam keadaan normal ya, jarum itu ada di sini. Nah, berada di tak hingga ya. Nah, terus ketika probe dihubungkan yang ini
Ya, ini dihubungkan deh. Yang hitam sama merah ini dihubungkan. Nah, ini ya, ini dihubungkan ke sini, besi merah ini ya, besi merah ketemu dengan besi yang hitam ini. Ini ya ujungnya, ini disatukan. Nah, jarumnya harus menunjukkan ke pas 0 ini. Nah, seperti itu. Oke, paham? Jadi ketika jarumnya dilepas yang nggak dihubungkan keduanya, itu jarumnya harus berada ke sini. Nah, ketika dihubungkan, jarumnya harus menunjukkan ke angka 0 gitu. Ngelihatnya harus dari atas ya, jangan dari samping. Kalau dari atas nanti kelihatannya itu miring ke sini gitu. Jadi posisi membacanya harus tepat juga. Harus benar-benar di atas ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya jarumnya menunjukkan ke sini ya dienolkan ya. Dienolkan, ini digeser sampai menunjukkan angka 0. Gimana caranya? Ya ini diputer-puter. Nah, ini adjustment ya namanya ini. Inilah adjustment untuk pengukuran hambatan ya. Jadi sebelum mengukur hambatan, setiap pergantian skala ini dihubungkan dulu. Nah, lihat ini harus sampai 0 gitu. Kalau sudah sampai 0 berarti alat ukur itu sudah siap dipakai gitu ya. Karena nanti skala penunjukannya ya nggak akan jauh dari hasil yang sebenarnya ya. Karena sudah 0 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak dikalibrasi dulu ya. Jadi ketika dua probe ini digabungkan, jarumnya ke sini gitu ya, nggak pas 0. Ya pasti ini hasilnya geser juga gitu ya. Oke. Paham sampai sini, Dek? Halo? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pengukuran tegangan dan arus ya. Ini rangkaian tertutup ya. Jadi ini rangkaian tertutup, ada baterai, kemudian ada hambatan ya. Jadi kalau pengukuran tegangan itu dilakukan secara paralel. Nah, seperti ini. Jadi probe multimeter yang ini, yang merah ditaruh di sini ya, karena ini kan positif. Nah, yang merah taruh di sini, yang negatif, yang warna hitam itu taruh di sini. Gitu. Karena secara definisi tegangan kan beda potensial dari dua buah titik dalam suatu rangkaian. Ya. Ini kan 2 titik ini ya, 2 titik dalam suatu rangkaian. Jadi ini ada beda potensialnya gitu ya. Itu cara mengukur tegangan. Posisinya seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan mengukur arus? Kalau mengukur arus ya sesuai definisi elektron yang mengalir dalam muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup dalam setiap satuan waktu gitu ya. Lewat sini kan berarti arus listrik itu. Nah, makanya ini di-open ya. Jadi ini di-open, tidak dihubungkan. Ini kan terhubung kalau ini ya kan. Tadi kan terhubung. Ini tidak dihubungkan. Terus di sini taruh ampermeter gitu ya. Multimeter yang mana disetting untuk mengukur arus. Seperti itu. Bisa dipahami ilustrasi ini? Apa? Bisa, Pak. Oke. Nah ini ya, kalau disimulasi pengukurannya tuh seperti ini. Ini di circuit wizard. Ya, jadi ini ada sumber tegangan berupa baterai, kemudian dihubungkan ke suatu beban ya berupa lampu. Nah, ini dihubungkan ini namanya rangkaian tertutup kan. Nah, rangkaian tertutup sederhana, mengukur tegangan, ini arahkan ke volt ya. Arahkan ke volt di sini, posisinya di sini. Nah, terus kemudian ini probe-nya yang merah taruh di sini, yang hitam taruh di sini. Ini mengukur tegangan ya. Kalau yang hitam ditaruh di sini ya ini bukan ukur tegangan ya.
Ini nggak akan keluar nih nanti nilainya. Jadi harus 2 buah titik ya, setelah melewati suatu beban. Nah, kalau mengukur arus, yang ini di-open ya, kalau ini kan terhubung ke sini. Ini nggak usah dihubungkan langsung, tapi melewati ampere meter dulu. Melewati multimeter ya. Nah, taruh di sini yang hitam. Gitu. Jadi arus melewati sini dulu, kemudian baru ke beban seperti itu ya. Tapi sebelumnya arahkan selektornya ke DC ampere ya. Nah, kalau digedein tuh gambarnya seperti ini. Kalau yang ini tegangan DC. Kalau yang ini tegangan AC ya. Simbolnya AC kan seperti ini. Kayak gambar sinus gitu. Oke. Sekarang pengukuran hambatan ya. Di sini tidak saya contohkan. Jadi kalau mengukur hambatan itu satu kakinya harus dilepas ya. Satu kakinya dilepas. Jadi nggak perlu dua-duanya. Jadi kalau hambatan ya nggak usah terhubung dengan sumber gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan dua-duanya dilepas. Ya, kalau dalam suatu rangkaian satu aja dilepas gitu ya. Satu dilepas. Nah, ini nggak usah dihubungkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau nggak dilepas ya? Mengukur tegangan gitu. Bisa dipahami, Dek? Siap, bisa, Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi, ketika mengukur hambatan ini komponennya tidak perlu terhubung ke sumber ya, karena kalau terhubung ke sumber ini sama saja dengan mengukur tegangan. Nah, karena tadi selektornya dipindah ke ohm, sedangkan yang diukur tegangan, maka itu akan merusak multimeter ya. Jadi gunakan multimeter untuk mengukur sesuai yang diukur gitu. Kalau mengukur ampere meter, kalau mengukur ampere ya, maka arahkan selektornya ke ampere DC, DC ampere. Nah, kalau untuk mengukur tegangan, selektornya harus ke tegangan DC. Hambatan ya ke ohm gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di simulator tuh. Jadi hambatannya 60 ohm ya. Hambatannya 60 ohm. Di open, tidak dihubungkan ke sumber. Sekarang pengaturan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus. Nah, sekarang arus DC ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, arahkan selektornya ke DC ampere. Ini bagian bawah ya tadi, kiri bawah. Terus mulailah dari batasan yang paling besar. Ya. Ini kan ada 50 mikroampere ya, 2,5 miliampere, 25 miliampere, 0,25 ampere gitu. Nah, arahkan yang paling besar dulu gitu. Supaya tidak merusak alat ya. Nah, kalau misalnya skala penunjukannya masih kecil, skala penunjukannya masih sangat kecil misalnya di sini, nah geser lagi ke sini gitu ya. Geser lagi ke sini, masih terlalu kecil, geser lagi ke sini. Intinya jangan sampai menggunakan skala untuk mengukur arus yang besar gitu. Nah, tujuannya mengarahkan ke batas yang paling kecil itu jaga alat ini ya supaya tidak rusak. Jadi yang misalnya yang diukur adalah 1 ampere itu misalnya ya. Sedangkan batas yang dipilih ini sangat kecil, maka langsung terbakar itu alatnya ya, multimeternya langsung rusak. Oke, untuk mengukur tegangan AC ini probe-nya boleh bolak-balik ya. Ini boleh bolak-balik, ini boleh ditaruh di sini, ini boleh ditaruh di sini. Nah, kalau tegangan itu boleh bolak-balik sebenarnya. Cuma nanti kalau dibalik hasilnya negatif gitu. Jadi misalnya yang terukur di sini 8,95 volt gitu ya. Kalau dibalik yang hitam ditaruh di sini, yang merah taruh di sini ya.
Jadi kutubnya dibalik, maka ini akan menunjukkan minus. Gitu. 8,95. Nggak ada tegangan minus ya. Ini cuman salah penempatan aja gitu. Jadi ketika kalian mengukur suatu titik, kok negatif gitu, berarti tinggal dibalik aja ini probe-nya. Oke, untuk pengaturan pengukuran tegangan ini kurang lebih sama ya dengan pengukuran arus. Jadi mulailah batas ukur yang paling besar. Nah, sebelah sini nih berarti. Pakai 1000 gitu misalnya. Kalau masih terlalu kecil, jarum yang ditunjuk nilai yang ditunjukkan oleh jarum, turunkan lagi ke bawah gitu. Ya, sampai menemukan angka yang benar-benar bisa terlihat dengan jelas, angka nilainya gitu. Oke ya. Ini untuk yang DC ya. Kalau yang AC di sebelah kanan atas. Misalnya mengukur tegangan AC 220 gitu ya. Kita akan pakai standar 220 50 Hz ya. 220. Jadi pakai skala yang ini ya, 1000 atau 250. Kalau pakai 50 langsung rusak alatnya gitu. Jadi pakai yang lebih tinggi gitu. Lebih tinggi dari sesuatu yang akan diukur gitu. Karena kan sebelumnya kita sudah tahu, oh kalau listrik PLN itu tegangannya 220. Jadi paling enggak pakai 250 lah minimal. Kalau mengukur tegangan AC yang kita tidak diketahui ya, pakai yang paling besar dulu ya, kemudian geser lagi. Nah, untuk pengukuran hambatan ini ya, tadi saya sudah menjelaskan, jadi tidak perlu dihubungkan ke sumber. Salah satunya saja yang di-open ya. Terus nanti milihnya di sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Ini kan ada simbolnya ohm. Ini pengalinya. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembacaan dari multimeter ya. Jadi misalnya mengukur tegangan DC. Nah, selektornya diarahkan ke ini 10. Nah, 10. Terus dilihat ya di sini. Yang 10 itu yang mana? Ini kan? Nah, berarti yang dilihat yang ini ya. Nah, yang dilihat yang ini. Oh, berarti jarumnya ke sini. Ini 5 berarti ya, 4, 5. Berarti tegangan yang terukur di situ ada 5 volt. Seperti itu, Dek. Kalau dinaikkan ke atas 50. Nah, 50. Kan 5 volt. Nah, 5 volt berarti sebelah mana? Sebelah sini ya, sangat kecil sekali nggak kelihatan. Oke. Berarti di sini ya. Nah, jarumnya akan menunjukkan ke sini. Ini ya 50, 40, 30, 20, 10. Nah, ini 5. Berarti 5 itu posisinya di sini. Jadi beda skala ya, beda skala, maka jarumnya akan geser gitu ya. Cara membacanya lihat yang paling kanan. Kalau 250 berarti sebelah sini kan ya. Nah, 250, 200, 150, 150, 10 berarti sebelah mana ini ya? Berarti nilai 5 volt itu sebelah sini ya. Nah, sekitar sinilah pokoknya. Kalau ini kan terlalu kecil nggak kebaca ya. Ini angka berapa ini? Ada 0 sampai 50 gitu. Ini ketelitiannya sangat kurang, maka diturunkan gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Lanjut. Nah, sekarang pengukuran tegangan AC sama ya. Jadi pilih skala terlebih dahulu ya 1250, 50, 10, arahkan ke 250. Berarti yang dilihat yang ini. Nah, 250 ke sini berarti kan. Nah, di sini berarti sebelah sini.
Jadi yang terukur tegangan AC adalah 225 volt. Seperti itu. Nah, kalau 50, sedangkan tegangannya terukur 225 volt. Ngelihatnya di sini ya, maka jarumnya akan menunjukkan ke sini gitu. Kalau bahasa Jawanya itu jaduk gitu ya. Jadi ngepok, natap lah istilahnya ya. Nah, ke sini gitu. Nah, kalau dibiarkan secara maksudnya kalau dibiarin lama, ya maka akan ngerusak alat ukur ini gitu ya. Nah, ada beberapa multimeter itu yang maksimal nggak 1000 Dek, tapi 750. Nah, ini kan nggak ada yang 750. Gimana cara membacanya? Pakai perbandingan ya. 750 gampangnya yang 250 ini. Jadi setiap skala penunjukan kan nanti dibagi 3 ya. 250 ke 750 ini kan 3 kalinya, ya kan? Berarti setiap pengukuran yang tertera di sini nanti tinggal kali 3 gitu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. sip. Kalau ini kan pakai 750 ya. Nah, terus kemudian jarumnya ke sini. Berarti berapa tegangan AC yang terukur saat itu? 150. Betul ya, 150 nih ya. Ngelihatnya di sini nih, 250, 50. Hasilnya kali 3. Seperti itu, Dek. Nah, sekarang pengukuran hambatan ya. Kalau pengukuran hambatan dikalibrasi dulu ya setiap pergantian ini pengali. Nah, misalnya diarahkan selektor ke sini, pengali 1 kilo ya, terus kemudian multimeternya dihubungkan ke sini, terus menunjukkan ke sini gitu. Menunjukkan ke sini. Berarti berapa hambatan yang terukur? Berapa nilai resistansinya? Kalau untuk hambatan itu ngelihatnya di sebelah apa namanya, atas sendiri ya. Inilah kan ada simbol ohm. Tapi khusus untuk hambatan itu ngelihatnya paling atas. Nah, kalau tegangan AC, DC boleh ini menggunakan yang ini. Itu ya. Jadi misalnya jarumnya menunjukkan ke sini 20, 10, 15. Berarti tinggal ditulis saja 15. Pengalinya berapa? 1 kilo. 15 kilo. Nah, berarti nilai resistor itu adalah 15 kilo ohm. Gitu ya. Nah, lagi misalnya menunjukkan ke sini. Nah, selektornya taruh di sini. Berapa berarti? 50 ohm, Pak. Betul, 50 ohm. Wes, pada jago semua nih berarti ya. Jadi nggak perlu beli multimeter, sudah paham ya ini ya? Multimeter analog itu lebih murah dari yang digital ya. Kalau digital itu bisa sampai 200 ribuan. Kalau yang analog yang kecil itu ya 50 udah dapat lah. Nah, multimeter itu alat untuk mengukur tegangan DC ya, arus DC, terus kemudian tegangan AC gitu ya.
Jadi nggak bisa mengukur arus AC. Kalau untuk mengukur arus AC itu ada alatnya sendiri, ya. Namanya itu digital clammeter atau populernya tang AC ampere meter, gitu ya. Ini kan arus AC kan, ini 220, kemudian ditancap ini beban ya, beban berupa setrika, tancepin ke sini. Nah, berapa arus yang mengalir di setrika ini? Jadi nggak perlu dibongkar ini. Ya, kalau dibongkar nanti malah kesetrum. Jadi cukup dikaitkan aja ini cara memakainya. Nah, arus yang dikonsumsi oleh sebuah beban, nah itu langsung terlihat di sini gitu ya. Namanya itu digital clammeter. Oke, paham ya? Nah, sekarang pengukuran komponen pasif. Ya, kalau tadi kan mengukur resistor ya. Nah, sekarang bagaimana mengukur nilai ya dari induktor dan kapasitor. Ini ada alatnya, Dek. Namanya itu RLC meter ya. Jadi alat ukur ini bisa mengukur hambatan, kemudian induktansi ya, dan kapasitansi. Ini yang versi gedenya ya, ada juga yang versi portable. Jadi bentuknya itu kurang lebih seperti multimeter ya. Cuman fungsinya beda. Nah, di Sistel baru memiliki satu ya. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah lagi unitnya. Seperti itu. Nah, jadi multimeter itu sebenarnya nggak bisa mengukur secara spesifik kapasitansi ya. Kita hanya bisa memastikan bahwa kapasitor itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Gitu. Nah, caranya gimana? Ini kapasitor elektrolit ya. Ini kaki positif, ini kaki negatif. Ya, gimana caranya kaki negatif? Ini ada garis putih nih. Kan berarti kaki negatif. Nah, kaki negatif hubungkan ke multimeter ya melalui prob hitam. Yang positif prob merah. Nah, fungsi dari kapasitor itu kan untuk apa? Dalam rangkaian elektronika itu kapasitor berfungsi sebagai apa? Beban sementara, Pak. Betul ya, untuk menyimpan muatan listrik sementara. Jadi untuk mengeceknya tinggal diisi ya, diisi muatannya lewat multimeter ini karena di dalam multimeter itu ada baterai ya. Nah, kita isi, maka jarum secara perlahan akan bergerak ke kanan gitu ya. Ini namanya proses charging. Nah, semakin besar kapasitas dari kapasitor ini, maka pengisiannya akan semakin lama gitu ya. Kalau semakin kecil ya cepat seret gitu ya. Nah, nggak usah dilepas. Jadi diamin aja ya. Jarum ini akan menunjuk ke apa namanya skala tertentu. Nah, terus setelah itu langsung balik ke kiri ya. Jadi jarum ini bergerak ke kanan untuk mengisi, kemudian langsung ngebuang dia. Nah, buangnya harus sampai 0 ya. Jadi kalau dia nggak sampai 0, maka kapasitornya rusak ya, artinya tidak bisa membuang muatan secara sepenuhnya. Nah, kalau misalnya apa namanya saat proses pengisian ini nggak bergerak ya berarti kapasitornya bocor ya, nggak bisa berfungsi. Nah, setelah dipakai ya, setelah diisi jangan langsung dihubungkan lagi, tapi dibuang dulu muatannya. Cara membuang muatannya gimana? Di-short ya. Nah, di jarumnya ini taruh di sini, di-short dulu. Dibuang dulu muatannya sampai habis, baru bisa diisi lagi. Seperti itu. Soalnya kalau tidak di-short atau muatannya tidak dibuang dulu, nanti mulainya nggak dari 0, tapi mulainya dari sini. Gitu ya. Mulai dari sini tiba-tiba ngisi lagi gitu. Dikiranya rusak, padahal sebenarnya muatannya belum terbuang secara utuh gitu. Secara sepenuhnya maksudnya. Oke, paham ya sampai sini?
Oke, untuk multimeter berarti sudah tuntas ya. Nah, sekarang masuk ke pengukuran sinyal ya. Kita masuk ke materi berkaitan dengan sinyal. Karena mahasiswa telekomunikasi nantinya pasti akan menemukan kayak bentuk sinyal seperti itu ya. Sinyal, frekuensi, pasti akan berurusan dengan itu. Gitu. Nah, tapi sebelumnya kan saya terangkan dulu ya, ini adalah bentuk dasar dari sinyal ya. Jadi kalau ada statement, oh saya pengen bikin sinyal sendiri, ya itu kurang tepat ya, karena ya bentuk sinyal dasar tuh seperti ini gitu. Memang dari alam seperti ini ya. Nah ini bentuk sinyal kotak, kemudian sinyal sinus ya, kalau ini digital nantinya ya. Kalau di mata kuliahnya Bu Dewi, kalian akan sering menemukan bentuk sinyalnya seperti ini ya. Kalau nggak 1 ya 0. Nah, kalau di elektronika dasar itu sebenarnya lebih banyak mengulas tentang sinyal analog ya, utamanya dengan sinus. Terus kemudian ini sinyal segitiga ya, sinyal gigi gergaji, ya ada 2. Ya, kalau yang positif itu seperti ini, kalau negatif seperti ini ya, sinyal pulsa. Ini nanti kalian akan menemukan bentuk ini tuh di PWM ya, pulse width modulation. Jadi sebenarnya bentuknya itu kotak, cuman beda lebarnya gitu ya. Lebarnya beda-beda. Ini bentuk sinyal pulsa namanya. Ada juga namanya sinyal kompleks. Nah, sinyal kompleks itu nanti kalian akan menemukan ini di mata kuliahnya Bu siapa itu? Bu Endah ya. Nah, bentuk sinyal seperti ini, bentuk sinyal kompleks, OFDM. Kalian akan menemukan bentuk sinyal seperti itu di mata kuliah tersebut. Ini bukan trading ya, nanti dikira trading. Ini sinyal kompleks, beda bahasanya. Oh lagi naik nih, oh lagi turun. Oh bukan, ini beda lagi nih. Oke, saya kira paham ya. Nah, sinyal itu juga bisa digabungkan. Jadi bentuk sinyal kotak, ya, kemudian digabungkan dengan sinyal sinus dengan metode tertentu, akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini akan dibahas di mata kuliah yang lain ya. Yang jelas kalian harus tahu dulu persamaan ini sama persamaan ini. Jadi sinyalnya itu ditumpangkan. Gitu. Sinyal sinusoid ya, sinyal dari pembawanya bentuk kotak nanti akan menjadi bentuk PAM ya, pulse width modulation gitu. Ini kalau kaitannya nanti dengan modulasi ya. Nah, kalau bentuk modulasi seperti ini nantinya akan kalian akan menemukan ini namanya PPM ya, pulse position modulation. Ini kaitannya dengan modulasi ya. Jadi mengatur modulasi tapi menggunakan sinyal dasar seperti ini ya bentuknya itu. Kalau audio bentuknya seperti ini ya, sinyal audio. Analog bentuknya. Oke, nah sekarang lanjut ya ke pengertian frekuensi dan amplitude. Ya ini bentuk sinyal satu gelombang penuh ya. Jadi satu gelombang penuh itu mulai dari awal ini sampai akhir sinyalnya. Jadi bukan dari sini selesainya, tapi sampai dari sini. Ini namanya sinyal gelombang penuh ya. Nah, dari titik ini ke sini ini namanya T ya, periode. Ya, yang atas ini ke atas namanya amplitude, tapi nanti kalau di osiloskop itu tegangan ya, menyatakan tegangan. Seperti itu. Nah, berapa frekuensi dari sinyal ini? Ya ini persamaannya ya. Jadi harus tahu dulu ini berapa periodenya, baru bisa terukur frekuensinya. Seperti itu. Oke, ini saya kira sudah dipelajari di SMA ya. Atau bahkan di SMP sudah belajar ini dulu. Nah, kalau ini penggambaran sinyal sinus ya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan awal dulu. Kalau di Indonesia kan menggunakan 220 volt. Berarti di sini 110 ya, sini 110. Ini satu periodenya ini. Nah,
satu periode. Nah, karena 50 Hz berarti ada 50 kali getaran ya. 50 kali getaran dalam 1 detik, seperti itu. Nah, ini perbedaan sinyal high frekuensi dan low frekuensi. Jadi kalau high frekuensi itu lebih rapat ya. Inilah, gelombangnya ini lebih rapat, high frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensinya maka sinyalnya akan semakin rapat gitu ya. Ini kan kaitannya dengan T ya. F sama dengan 1/T. Nah, kalau periodenya semakin pendek ya terhadap satu periode yang lain, ya berarti kan semakin semakin apa ya, tinggi frekuensinya ya. Seperti itu. Nah, ini spektrum elektromagnetik ya. Jadi mungkin ini sudah dipelajari di mata kuliahnya Pak Galura ya. Ini pembagian spektrum frekuensi. Jadi kalau semakin ke kanan itu semakin rapat ya gelombangnya. Frekuensinya semakin tinggi, energinya semakin tinggi gitu. Nah, yang biasanya dipakai untuk perangkat seluler itu di sebelah sini ya. Jadi spektrumnya itu pakai elektromagnetik. Nah, sebelah sini. Terus kemudian ke kanan itu ada inframerah ya, ada inframerah, terus kemudian cahaya tampak. Ini kaitannya dengan spektrum frekuensi. Oke, paham ya tentang gambar ini? Kalau tentang radio-radioan, nah ini akan dipelajari di mata kuliah yang kebanyakan diampu oleh Bu Endah ya. Kalau saya itu areanya di sini, kalau risetnya itu di cahaya tampak ya, namanya itu VLC, Visible Light Communication. Jadi mentransmisikan informasi mediumnya cahaya tampak. Gitu. Cahaya tampak itu cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia ya. Kayak sinar matahari, sinar lampu, itu namanya cahaya tampak. Nah, kalau inframerah cahaya juga, cuma nggak kelihatan gitu ya. Ini bisa kalian temukan di remote televisi ya, atau remote AC. Kan ketika kalian memencet tombol yang ada di remote itu kan tidak menyala ya. Nah, tapi sebenarnya dia itu menyala gitu. Kalau dilihat menggunakan perangkat HP ya. Jadi kalian bisa melihat itu apa namanya menyala atau tidak itu sebenarnya bisa dilihat di apa smartphone ya. Kalian bisa lihat di smartphone. Maksudnya kalian nyalain kameranya. Nah, nanti di situ akan melihat kedipan, tapi sangat mendrip sih. Mendrip itu apa? Kurang terang ya. Karena bukan cahaya tampak, gitu. Cahaya inframerah. Itu ya. Nah, apa alat ukur frekuensi? Jadi ada dua bentuk instrumen ya. Namanya itu frekuensi counter dan osiloskop. Kalau frekuensi counter nilai frekuensinya dilihat dalam bentuk angka ini ya. Nah, kalau osiloskop frekuensinya ditunjukkan dalam bentuk sinyal. Jadi kalau analog ya, karena ini kan tidak ada tulisannya ya, ini berapa frekuensinya. Jadi kalian harus bisa membaca ini. Nah, bagaimana cara membaca ini? Nanti akan kita coba bahas ya. Itu. Nah, kita tidak memiliki alat ini ya. Kita hanya memiliki osiloskop yang di Prodi Sistel itu. Nah, kalau ini osiloskop analog, ini osiloskop jenis digital. Jadi kalau osiloskop digital itu nilai frekuensinya bisa langsung kelihatan ya, di LCD-nya.
Nah, termasuk pengalinya gitu ya, termasuk skalanya. Jadi kelihatan di LCD-nya. Kalau di analog di sini ini. Ini tuh kelihatannya di sini gitu ya. Karena sebuah tombol ini nih. Ini kan ada tulisan kecil-kecil. Nah, kalau di osiloskop jenis digital nggak ada ya, terteranya di sini. Jadi kalian nggak perlu ngitung ini berapa periodenya ya, karena langsung terlihat di sini seperti itu. Nah, ini bagian penting dari osiloskop ya. Jadi ada banyak tombol di sini. Cuman yang harus kalian pahami itu sebenarnya nggak harus semua ya untuk mengukur frekuensi itu. Jadi yang cukup diketahui itu ini sebenarnya ya, ini volt per div untuk channel 1. Jadi osiloskop itu punya 2 channel ya, yang kita punyai. Sebenarnya ada instrumen yang lebih dari 3 channel ya, tapi harganya mahal. Nah, yang biasanya dipakai untuk praktikum cukup 2 channel ya. Channel 1, channel 2. Nah, ini. Jadi sebenarnya tinggal dibuat garis seperti ini aja ya. Ini miliknya channel 1, ini miliknya channel 2. Ini volt per div channel 1 ya. Ini kalau kalian pencet, maka ini nggak ada gitu ya. Jadi untuk menampilkan sinyal di sini tinggal kalian pencetin aja. Kalau nggak perlu tampilan CH2 misalnya, ya udah tinggal matikan aja kan yang ini. Jadi sinyalnya yang di bawah ini nggak ada. Terus kemudian ini ya, ini tuh potensio untuk menaikkan dan menurunkan gelombangnya. Nah, supaya mudah terbaca kan harusnya di tengah sini ya. Nah, kalau misalnya sinyalnya ke atas ya udah turunin ke bawah gitu kan. Nah, turunin ke bawah. Nah, ini ada potensio lagi, variabel ini tuh untuk menggeser ya. Menggeser kiri ke kanan untuk 2 buah channel ini. Jadi, oh ini sinyalnya agak susah dibaca, nah tinggal digeser-geser aja ini ya, kiri ke kanan gitu sampai sinyalnya ini bisa terbaca. Nah, kalau ini miliknya channel 2 ya, fungsinya sama dengan channel 1. Nah, ini time per div. Nah, time per div itu di tengah sini berarti menunjukkannya. Ini berlaku untuk channel 1 dan channel 2 ya. Udah yang lain nggak perlu dioperasikan ya untuk mengukur frekuensi sebenarnya cukup beberapa apa namanya potensio ini aja. Kalau auto set itu untuk memulai dari awal ya. Jadi misalnya sinyalnya jalan terus, kemudian sudah digeser-geser ya, kelamaan kalau misalnya geser ya udah tinggal di auto set aja. Maka sinyalnya akan berposisi ke kondisi semula gitu ya. Ini fungsinya auto set. Itu kalau di osiloskop jenis digital ya. Jenis analog juga sama gitu. Cuman bedanya kalau di analog tadi ya nggak ada ini. Jadi ini nggak ditampilkan ini kalau di analog. Ini P per div nggak ditampilkan, T per div nggak ditampilkan ya. Berapa channel berapa yang dipakai ya, berapa frekuensi terukur nggak ditampilkan. Itu bener-bener manual dari awal mengukurnya ya. Oke. Jadi ini ada sebuah probe ya. Namanya itu probe. Jadi osiloskop juga memiliki probe itu nggak hanya multimeter aja. Nah, ini probe-nya ya. Jadi bagian sini ini kalau digedein seperti ini ya. Nah, terus ini kalau di zoom ini bentuknya seperti ini ya. Ini besi buat apa ya? Di tap ya. Jadi berapa frekuensi di titik itu tinggal di tap aja ini, tinggal colokin ke sini. Nah, ini ground ya, ini positif. Nah, ini ground. Jadi ini usahakan nempel juga ini di ground. Kalau dalam suatu rangkaian elektronika misalnya ya, ini ground-nya mana harus dilihat dulu ya. Ground-nya udah ini tempel ke ground. Terus ini ya, tempel ke titik yang mau kita ukur frekuensinya di situ. Nah, di probe itu ada pengali ya. Ini kali 1 kali 10. Jadi kalau
yang ini digeser ke 10 kali, maka sinyal yang terbaca di sini, ini akan diredam 10 kali. Nah, ini kaitannya dengan tegangan nanti ya. Gitu. Jadi usahakan kali 1 aja sih. Supaya sinyalnya nggak terlalu kecil gitu ya. Kecuali kalau mau mengukur tegangan AC, nah baru diredam dulu ya 10 kali gitu. Jadi kan sisa 22 volt ya. Nah, sisa 22 volt karena sudah diredam 10 kali nanti tinggal diatur aja ini vapor diff-nya. Oke, seperti itu ya. Itu bagian-bagian dari osiloskop sudah dipahami? Siapa di sini yang sudah memakai osiloskop sebelumnya? Ada? Yang dari SMK? Siap belum, Pak? Oh, pada belum semua ya. Ya sudah ada kalau begitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ya mata kuliah ini untuk pertemuan ini. Oke, bagaimana cara membaca sinyal? Nah, yang ditampilkan oleh osiloskop ini di buku ada ya. Nah, sekarang langsung pertanyaan aja deh. Nah, misalnya di situ sinyal sinus ya, sinyal sinusnya seperti ini. Sedangkan di osiloskop itu pengaturan T per diff-nya 2 mikrosecond, V per diff-nya 100 milivolt. Nah, jadi skalanya ini diputer-puter sampai di sini menghasilkan angka yang tadi ya, T per diff sama V per diff. V per diff, V per diff. Ini V per diff, nah ini T per diff. Nah, T per diff berarti kan sebelah sini tadi yang diatur-atur. Oke, berapa frekuensi yang terukur ya, berapa tegangan yang terukur di sinyal tersebut. Oke, siapa yang mau bisa jawab? Minggu kemarin sudah saya berikan informasi ya bahwa ada di buku itu.
Halo? Saya bisa kedengar? Keluar, Pak. Oke, mohon maaf ya tadi tiba-tiba keluar. Sudah menemukan jawabannya belum? Jadi berapa frekuensinya? 125 kHz bukan, Pak? Oke, terus tegangannya? Oh, surprise. Betul ya, 125 kHz. Jadi rumusnya T itu sama dengan T per div kali div ya. Nah, div itu apa? Div itu kotak-kotak ini. Nah, inilah. Kotak-kotaknya namanya div ya. Ini ada berapa kotak nih? Sinyal satu periode. Dan ini sampai dari sini ke sini kan? Kita tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4. Oh, berarti div-nya ada 4. Ya, T per div-nya berapa tadi? Ini 2 mikrosecond. Tinggal dikali aja kan? T per div kali div. Nah, 2 mikrosecond kali 4 div. Jadi 8 mikrosecond. Itu ya. Ini baru T. Nah, berapa frekuensinya? Pakai rumus tadi ya, 1 per T ya sudah 1 per 8 mikrosecond. Ya, 1 per 8 kali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6-nya naik ke atas ya. Jadi 1 juta ya udah 1 juta bagi 8. 125.000 Hz. Nah, karena nolnya banyak singkat aja gitu ya. Jangan banyak menggunakan angka 0. Oke, paham sampai sini? Oke, nah sekarang tegangannya ganti. Ayo, siapa? 400 milivolt bukan, Pak? 400 milivolt. Dari mana tahunya? Itu yang 100 MV-nya dikali sama div-nya. Oke, ada berapa div? 4, Pak. Oh, ada ya satuan Betul. bedanya. 400 milivolt peak to peak ini jangan lupa ya ada milinya. Nah, satuannya volt peak to peak ya. Volt peak to peak itu ini peak ini kan namanya peak-nya. Jadi dari batas atas ke batas bawah nih. Volt peak to peak. Tuh. Nah, berapa VP, berapa volt peak ya tinggal dibagi 2 kan? Seperti itu ya. Pertanyaan lagi. Yo, jawab. 20 milisecond bukan, Pak? Berapa? 20 milisecond. Iya, frekuensinya, Dek. Berapa frekuensi dari sinyal ini? Ayo kemarin yang sudah baca buku bisa menjawab. Ini harus paham ya. Jadi nanti kalau di telekomunikasi itu kalian akan sering memakai instrumen ini ya, namanya itu osiloskop. Misalnya kayak mengukur penguatan sinyal gitu ya. Nah, pasti menggunakan instrumen ini gitu. Pas? 50 bukan. 50 apa? Satuannya jangan lupa. Kilohertz. 50 Hz. Kilohertz. 50 kHz. Oh, hertz. Tada.
T per div berapa? 5. Ya, divnya berapa? 4. 5 milisecond kali 4 divnya 20 milisecond. Ya. 1 per T, 1 per 20 kali 10 min 3. Nah, min 3 kan 1000 naik ya. Ya udah 1000 dibagi 20. Cuma 50 Hz. Kenapa ada kilonya? Baru kalau kilo itu ini mikro. Nah, ini mikro. Ini kan 1 juta nih. Nah, ini udah. Ini kan berarti 50.000 kan? Ya enggak? Nah, itu deh. Padahal belum megang alatnya langsung ya, ini masih teori. Jadi usahakan sebelum mengoperasikan instrumen itu harus ngerti dulu teorinya supaya nggak merusak instrumen itu sendiri gitu ya. Oke, sekarang berapa tegangan dari sinyal ini? Jangan lupa 8 satuannya volt ya. bukan, Pak? 8. 8 volt. 8 volt peak to peak ya, jangan lupa peak to peak-nya. Kita buka ya, 1, 2, 3, jebret. Oh, benar. Selamat. Jawabannya benar. Contoh 3. Nah, ini mohon maaf ya, gambar sinyal saya jelek ini. Pokoknya anggapannya ini sinyal sinus gitulah. Nah, berapa frekuensinya? Ini usahakan semuanya paham ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu enak, jadi UTS-nya satu persatu mahasiswa itu membaca suatu sinyal gitu ya. 250 bukan, Pak? 150 apa? 250 Hz. 250. Gier. Tahu salahnya di mana? Div-nya salah, Pak. Saya kira 4 lagi, salah baca. Iki lho rek. Delokan wacanan Iya, iki. div-nya 7, Pak. 1 loro 1 2 3 4 5 6 7. Jadi bacanya jangan dari sini. Dari sini loh, pojokan ini loh, supaya gampang ya. Bentar. Oh, nggak kelihatan ya malahnya. Dah, inilah. Supaya gampang dari sini ya. Dari sini ke sini kan berarti satu periode itu. Nah, kalau misalnya sinyalnya jalan-jalan, ya jangan lupa di stop itu di osiloskopnya. Kemudian geser ke titik pojokan ini ya, pojokannya div ini loh, supaya mudah bacanya. Kalau kalian bacanya dari sini ya kurang tepat gitu ya. Kan sinyal periode penuh satu periode kan ini sama sini kan. Nah, ini awal, ini akhir. Gitu ya. Ya sudah, ini 1 ms kali 7 div ya, 7 ms 7 milisecond. Ya sudah, ini tinggal dibagikan aja kan, frekuensi 1 per T, 1 per 7, 10 min 3-nya naik ya, jadi 1000. Ini udah 1000 bagi 7 ini frekuensinya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih, masih ketutup. Berapa tegangannya? 12,5 feet bukan, Pak? Ya? 12,5 feet. 12,5 VPP ya, volt peak to peak. Jangan cuma V doang, nanti itu bisa beda ini representasinya. Waduh, bener. Selamat ya. Ini kan 5 kan nih, dari puncak ke puncak ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5D. Itu caranya. Oke, paham ya? Nah, kalau ini sudah paham, sekarang akan saya lanjutkan ya tentang Vmax, Vrms, dan tegangan sesaat. Nah, sekarang Vmax ya. Jadi Vmax itu apa? Vmax adalah besarnya tegangan besarnya suatu tegangan pada sinyal ya dari titik 0 ke puncak tegangan maksimum. Itu namanya Vmax. Jadi ini Vmax itu dari 0 sampai ke puncak ya.
Itu namanya Vmax. Gitu. Nah, karena ini kan tidak simetris, ya kan? Di sini kotaknya 2, nah di sini kotaknya 3, makanya harus digeser ya, digeser ke atas supaya pas atas sama bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Berarti 2,5 kan? Nah, Vmax-nya 2,5 div gitu. Untuk pengalinya ya nanti. Oke, nah rumusnya Vmax itu VPP bagi 2 ya. Nah, apa kaitannya dengan VRMS? Ya, VRMS itu nanti ya, setelah ini. Vmax saja dulu deh. Jadi Vmax itu sama dengan 1,414 kali VRMS. Ya. Nah, VRMS itu apa? Ini bisa disebut dengan V efektif ya, atau tegangan efektif. Harga tegangan yang dapat diamati langsung dalam skala alat ukur. Jadi gitu. Jadi sinyal ini ya yang kalian baca di osiloskop, ketika kalian baca di multimeter itu akan beda hasilnya. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena yang terukur di multimeter itu namanya tegangan VRMS ya, atau V efektif. Itu bukan tegangan puncak ke puncak ya. Karena multimeter itu nggak bisa melihat tegangan negatif positif gitu ya. Jadi kalau ini kan positif negatif ya kan, positif negatif. Nah, kalau di multimeter itu positif terus. Jadi jarumnya cuma berhenti gitu doang, nggak gerak-gerak ke sana kemari gitu ya, nggak gerak ke kiri ke kanan. Ya, ini nilai VRMS-nya. VRMS itu sama dengan 0,707 kali Vmax. Jadi Vmax-nya kalian harus tahu dulu gitu ya. Jadi misalnya gini nih. Nah, ini ada suatu alat gitu ya, suatu alat pembangkit frekuensi. Dibaca di osiloskop. Nilainya itu 10 volt peak to peak. Nah, kemudian ini multimeter. Kalian ukur di titik yang sama, nggak akan 10 volt nilainya. Berapa nilainya? Harus tahu dulu ini Vmax-nya berapa. Dan paling 5 volt peak. Ini baru Vmax, VRMS tinggal dikali ini kan. Tinggal dikali 0,7. Itulah nilai yang terukur di multimeter. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Wah, ini harusnya saya tutup ya. Kamu wes. Nah, ini contoh ya. Masih menggunakan contoh yang sama dengan tadi. Ini skala pada osiloskop 5 milisecond ya, V per div-nya 2 volt. Ini nggak putus terus, lanjut terus. Apakah ini versi premium ya? Iya, Betul. Pak. Premium. Keren sekali. Sejak kapan? Udah ada sebulanan, Pak. Oh iya ya. Kelas ya? Turunan kelas apa gimana nih? Iya, kelas, Pak. Keren lah, bagus. Pantes saya kaget loh, dapat 40 menit biasanya terputus. Biasanya kelempar semua. Ini lanjut terus. Sip, bagus. Nah, berapa volt peak to peak-nya ya? Berapa tegangan sinyal? Jadi ketika mengukur VRMS, kalian nggak usah ngurusin berapa periodenya ya, langsung aja tegangannya ini berapa. Ya sudah, ini kan volt per div kali div. Ini nggak usah ini. Ya nggak usah ini nggak usah diurusin ini, karena kan ini T per div. Ya sudah, ini V per div ya, kali div-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 8 volt peak to peak. Vmax-nya dibagi 2 ya. Ini tinggal sini. 4 volt peak ya. Jangan volt peak to peak, tapi 4 volt peak. Kalau volt peak to peak ya dari atas ke bawah lagi nanti ya. Kalau Vmax itu cuma ini volt peak. VRMS-nya ya tadi rumusnya ya, 0,707 kali 4 volt. Ini lah.
Jadi yang terukur di osiloskop itu ini, ya. Tapi yang terukur di multimeter nanti kalian akan menjumpai ini angka ini 2,828 volt PRMS. Oke, sekarang pengukuran tegangan sesaatnya. Jadi misalnya kalian mengukur berapa tegangan AC pada detik kesekian, gitu ya. Ini terukurnya tapi di osiloskop ya. Kan kalau sinyal sinus itu dia berjalan setiap waktu ya. T kan. Jadi ketika posisi di sini sama posisi di sini itu beda deh. Namanya tegangan sesaat ya. Nah, ini rumusnya ya. Tegangan sesaat itu sama dengan Vmax, ya rumusnya tadi ya, dikali sin A ya sebenarnya. Sin omega T plus radian. Ini dianggap radiannya 0 ya. Dianggap tidak ada pergeseran fasa di situ. Jadi anggapannya mulainya dari sini gitu, nggak geser ke sini ya. Jadi setiap waktu ini tidak ada pergeseran fasa. Nah, omega itu ini ya 2pi kali F itu 3,14. Jadi kalian harus tahu dulu ini frekuensinya berapa sinyal itu. Kalau frekuensi kan kaitannya dengan ini nanti. Kita harus tahu dulu, setelah itu cari frekuensi. F kan sama dengan 1/T. Nah, ini konversi radian ke degree ya. Nah, tadi yang radian tadi loh. Nah, jadi anggapannya 0 ya, jadi nggak ada pergeseran fasa. Jadi di sini bisa nggak dianggap gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh pengukuran tegangan sesaat dari suatu tegangan AC. Pertama buat persamaannya dulu ya. Langkah pertama buat persamaannya dulu. Nah, persamaannya kan tadi seperti ini gitu ya. Terus ini skala di osiloskop T per div ya. Kalau T per div itu T per div sama dengan 1 milisecond. T per divnya 5 volt. Nah, pertanyaannya ini hitunglah tegangan sesaat dari persamaan soal 1 ini saat T 3 milisecond dan T 9 milisecond. Sudah. Ini ya hitung PPP terlebih dahulu. Ya. 4 div kan, ini 4 div kali V per div 5 volt 20 volt peak to peak Vmax-nya tinggal dibagi 2 10 volt peak ya Vmax, nanti kalian masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Terus frekuensinya dengan rumus tadi menghasilkan 250 Hz. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Hasilnya ini 10 kali sin 500 pt. Saat T 3 milisecond dan T 9 milisecond. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja kan. Tinggal kalian hitung. Jadi saat misalnya 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posisinya dia ada di min 10. Nah, posisinya berarti ada di sini dia. Letakkanlah seperti itu ya. Ini 9-nya. Nah, sekarang lanjut ke function generator ya. Jadi function generator itu adalah suatu perangkat untuk membangkitkan frekuensi. Membangkitkan frekuensi dengan amplitude yang dapat diatur. Ini frekuensinya juga dapat diatur. Biasanya itu dipakai untuk praktikum ya. Kalau osiloskop itu kan untuk membaca frekuensi ya, untuk melihat sinyal. Nah, pembangkitnya ini alatnya function generator. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Jadi yang harus kalian tahu, ini bagian atas, tombol bagian atas itu pengalinya. Ya, 1, 10, 100, 1 kilo. Terus kemudian ini bentuk sinyalnya, yang lain nggak usah diurusin ya. Yang inti aja. Ya penting juga, tapi yang inti ini. Nah, ini bentuk sinyalnya. Jadi kalian ingin membangkitkan sinyal dalam bentuk kotak, sinyal digital. Ini tinggal dipencetin aja gitu ya. Ini sinyal segitiga, ini sinyal sinus.
Gitu. Nah, ini untuk untuk mengatur amplitudenya. Nah, amplitudenya tinggi rendahnya ini bisa kalian atur dengan ini geser-geser ini minim sampai maksimal. Ya. Nah, frekuensi itu diputar dari sini. Nah, ini kalian putar-putar, misalnya saya ingin membangkitkan frekuensi 1 kilo atau 10 kilo gitu ya. 10 kilo. Ya sudah, ini 10 gitu ya. Ini sampai menunjukkan angka 10. Nah, tinggal dikali aja kan, 1 kilo. Ini kalian pencet nih, 1 kilo. Nah, 10 kilo. Gampang ya? Tapi sebelum ini dioperasikan jangan lupa tombolnya ini loh, nyalain dulu. Diputar-putar nggak kena nggak muncul displaynya. Ya iyalah, orang belum dipencet tombol power gitu. Setelah dipencet-pencet ternyata nggak muncul juga. Ya, ternyata belum disambungin ke AC. Ini ada kabelnya, jangan lupa. Langkah pertama, sambungkan dulu ke cabut daya AC ya, kemudian nyalakan. Barulah kalian bisa mengatur. Nah, kalau offset itu DC ya. Jadi kalian nambahi sinyal DC di sinyal AC ini gitu. Kalian tambahin maka ini akan naik. Jadi nggak akan pas ke 0. Ada DC-nya, ada komponen DC-nya. Ini nggak perlu diatur-atur. Cukup ini aja. Nah, terus ini ya, ini outputnya. Nah, kalian hubungkan kemana gitu. Kalau ingin mengukur sinyal yang dibangkitkan dari sini ya dihubungkannya ke osiloskop. Gitu deh. Ini bagian-bagian tadi ya. Tinggal perlu saya jelaskan yang ini karena sudah saya jelaskan barusan. Oke, sekian. Selesai jadi perkuliahan pada hari ini. Sekarang jam 11.07. Berarti berapa jam tadi ya teori? 1,5 jam ya, betul? Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya. Nah, kalau bisa kalian melakukan eksperimen ya, mengukur frekuensi yang dibangkitkan oleh function generator di circuit wizard. Nah, ini nampaknya pada belum install ya. Nah, saya tahu pada belum install. Kita hubungkan ke sini. Ini osiloskop, ini function generator. Kalau di circuit wizard itu osiloskopnya analog ya. Jadi kalian harus membaca berdasarkan ini sinyal yang ditampilkan pada osiloskop ini. Gitu. Kalian hitung diff-nya. Kalau digital kan enak tinggal mencatat nilai yang tertampil di situ kan. Nah, gitu. Misalnya ini kalian bangkitkan 1 Hz. Nah, di sini juga harus terbaca 1 Hz ya. Gitu. Nah, kalau di osiloskop analog itu perlu kalibrasi ya. Kalau di apa namanya setting nyata dibangkitkan 1 Hz, terbacanya harus 1 Hz gitu ya. Ini dibangkitkan 1 volt, di sini harus terbaca 1 volt. Kalau terbaca 0,8 berarti ini belum terkalibrasi. Harus dikalibrasi dulu. Nah, cara kalibrasinya di mana? Ini nampaknya agak susah ya saya memberikan contoh. Nah, ini titik kalibrasinya. Di sini tuh tertulis 2 volt peak to peak. Nah, jadi ketika kalian menggunakan ini osiloskop analog yang digital. Kalau ini digital ya, kalau ini analog, ini otomatis sebenarnya nggak perlu kalibrasi. Tapi kalau yang jenis analog itu perlu kalibrasi. Jadi ini channel 1 yang ini ya, probe-nya kalian tempel di sini. Ya, di sini harus terbaca 2 volt peak to peak juga. Nah, di sini kan tulisannya 2 volt peak to peak. Terbacanya ya yang ditampilkan di sini. Ketika probe ini ditempelkan di sini harus 2 volt peak to peak. Ini kalian atur vapor diff-nya supaya gampang ya, 1. Nah, berarti di sini kan harus 2 kotak ya.
harus 2 kotak gitu. Nah, sinyalnya kotak tapi ya. Nah, kotak ini 2 ya, 2 div kali 1 volt per div, nah, 2 volt peak to peak. Berarti sama, ini bisa dipakai. Kalau misalnya ini cuma 1,8, berarti ada yang diatur ini kalibrasinya ya. Diatur sampai benar-benar 4 kotak ini. Itu caranya. Ya mudah-mudahan bisa terbayang ya. Nah, tadi kan di awal saya berikan tugas ya. Nah, sekarang tugas berikutnya. Nah, ini tugas berikutnya. Silakan dicatat ya. Ini mengukur tegangan AC ya. 220 volt. Nah, kemudian vapor div-nya 50 volt. Nah, berarti yang tertampil di sini gimana bentuk sinyalnya? Paham maksudnya? Masa 220 segini enggak juga gitu. Karena VDIV-nya 50 berarti ini dibagi ini dulu gitu kan. Setiap nilai yang tertampil di sini ya tinggal dikali 50 aja gitu. Oke, paham ya? Ditentukan persamaan tegangan AC tersebut nih. Tentukan saat ini NIM-nya kalian ya. NIM-nya kalian itu berapa? 21 kan ya, angkatan 2000. Nah, sekian. Setiap ketemu 0, nah ganti 10 ms. Itu tugasnya ya. Jadi nanti caranya seperti ini nanti ya caranya ya. Kita praktikum itu pada pada minggu ke-9 ya. Sekarang kita minggu ke-5, ke-6 ya. Betul ya, kita minggu ke-6 ya sekarang ya, atau masih minggu ke-5? Pertemuan LDAS hari ini tuh pertemuan keberapa ya? Ke-5 atau ke-6? Ke-5, Pak. Oh, ke-5. Oke. Berarti minggu depan materinya tentang komponen aktif. Minggu depannya lagi komponen sensor ya. Terus UTS. Nah, setelah UTS itu kan praktikum. Jadi mulai minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu kita praktikum ya. Tidak ada perkuliahan tatap muka seperti ini. Tapi kalau mau diskusi silakan. Nanti kita agendakan. Nah, petunjuk praktikumnya itu ada di buku saya ya. Di situ kan ada 8 bab ya. Nah, nanti praktiknya petunjuknya menggunakan itu. Oke, ini circuit wizard ya. Pakai mode yang ini ya, PCB layout ya. Terus kemudian kalian tarik ini function generator. Terus kemudian oscilloscope. CH1, CH2 ya.
Bukan ke sini. Atau pakai switch biar saling terhubung. Nah, gini cara menghubungkan ya. Jangan lupa di on. Ini juga jangan lupa di on. Ya, kalian atur ini tegangannya. Sepertinya kalian atur-atur gitu ya. Kalian tinggikan frekuensinya. Nah, terus taper diff-nya diatur-atur supaya bisa kelihatan. Nah, ini frekuensi yang dibangkitkan oleh ini. Nah, berapa frekuensinya? Ini harus kalian hitung ya, menggunakan rumus yang tadi. Pokoknya ini tuh 3 Hz. Gampang buat 5 aja lah. Nah, 5 kali 10, berarti kan 5 Hz. Nah, seperti itu ya. Di trigger, stop. Nah, itu ya. Ini 2 diff kan? 2 diff, ini kali berapa ini? Ini nggak kelihatan. Nah, terteranya di sini ya. 100 milisecond. Berapa berarti? Dua diff kali 100 milisecond berapa? Berapa T-nya? Ya, 200 milisecond itu baru T. Nah, berapa frekuensinya? 1 per F. Nah, 1 per 200 milisecond. Berarti 1000 bagi 200 ya. 5. Nah, 5 Hz. Di sini terukur 5 Hz, di sini dibangkit 5 Hz. Berarti benar. Paham di sini? Ini loh, 1, 2. Ya kan? Dari sini ke sini. Oke, begitu ya. Silakan dikerjakan sampai jam 12. Sanggup? Kita kan kuliah sampai jam 12 ya harusnya. Bapak mau nanya. Iya. Jadi kan saya udah install ya Pak ya, tapi tampilannya beda gitu sama circuit wizard Bapak itu. Jadi nggak ada gambar itunya Pak. Oke, Maksudnya coba ini di share screen bisa nggak? Bisa. Iya. Kayak gini Pak, maksudnya nggak ada gambar-gambar Bentar, gitunya. di minimize. Ini mentok di bawah saya nggak kelihatan. Nah, bukan yang Windows-nya itu loh, dikecilin deh. Nggak kelihatan deh. Udah belum Pak? Ini ya nggak kelihatan. Yang itu loh, yang bagian bawah sendiri saya nggak bisa kelihatan kalau di sini tuh. Oke.
Oke, sudah bisa terlihat. Coba geser sampai bawah, ada nggak? Yang mananya Pak? Geser. Itu. Dua-duanya digeser ke bawah deh. Ini. Yang ini Pak. Bentar, saya lihat dulu ya. Pokoknya di situ ada tulisannya PCB deh. Ada tulisannya PCB nggak? Oh yang ini. Oh iya. Nah, eta. Oh iya. Itu loh PCB layout itu loh, coba diklik deh. Nggak apa-apa. Tadi saya kecepatan sih, saya kira sudah pada tahu soalnya. PCB layout itu Belum. diklik deh. Udah Pak, ini. Sudah. Terus setelah itu yang komponen, yang power supply itu diganti. Nah, ganti terus ke bawah, geser ke bawah. Terus sampai nemu warna merah pokoknya. Itu geser ke bawah terus. Power supply. Gimana ya? Saya teranginnya agak susah. Pilih sampai offboard komponen deh. Operational amplifier itu kamu klik. Sudah diklik belum ya? Operational amplifier itu belum diklik kayaknya, Dek. Udah Pak ini? Iya. Nah, itu offboard komponen itu aja yang dipilih, jangan yang lain-lain. Terus ke bawah terus, geser ke bawah itu loh yang offboard komponen. Itu komponen virtual, Dek. Ini. Nah, offboard komponen yang warna merah itulah. Nah, itu tinggal kamu pilih tadi, yang instrumen pokoknya. Paling bawah sendiri, virtual instrumen. Nah, itu kamu pilih ke bawah sendiri, paling bawah. Itu kan masih bisa ke bawah, Dek. Nah, eta. Semangat deh. Ya, geser. Ini Pak. Iya, kok ngeri banget. Function generatornya jangan lupa, itu kan baru osiloskop ya. Dan selebihnya ada di buku ya nanti wiringnya. Tinggal dipilih aja nanti. Paling enggak kamu sudah paham gitu gimana cara mengoperasikan software ya. Nanti tinggal bagian mengoperasikan instrumen tersebut. Nah, itu bisa dilihat di buku nanti ya. Ya nggak apa-apa, coba-coba aja untuk persiapan praktikum nanti. Ya gitu tuh ya. Ya makasih Pak. Yang lain yang belum install segera install ya. Kalau tadi kan belum diregistrasi ya. Jadi masih ada limitnya kalau nggak salah 30 hari. Itu cara yang benar menurut saya. Cara yang nggak benarnya adalah memakai kode yang ada di internet. Itu cara yang nggak dibenarkan sebenarnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.